Shalom Jemaat Host Online yang dikasihi Tuhan, senang sekali saya bisa sharing firman Tuhan kembali. Hari ini saya bersyukur ternyata kita sudah berada di penghujung tahun 2023. Waktu begitu cepat saudara. Jadi kalau kita tidak menggunakan waktu kita dengan bijaksana, kita tidak terasa belum melakukan apa-apa untuk hal-hal yang kita anggap penting dalam kehidupan kita. Nah, sebelum saya sharing firman Tuhan hari ini, saya kali ini akan membawakan sharing firman Tuhan, renungan apakah kita semakin kuat atau menurun. Nah, untuk yang manakah yang membuat kita semakin kuat semakin menurun? Jadi seperti kita ketahui, visi host tahun ini adalah untuk roh, tubuh, dan jiwa, dan kita harus mengerjakannya dengan extra mile, saudara. Dan itu kita tetap fokus untuk mengerjakannya. Jadi untuk saudara-saudara yang mengerjakannya dengan fokus, dengan antusias, sukacita, saya memberikan selamat ya. Ternyata kita sudah berada di penghujung tahun. Dan semoga saudara berhasil dan tetap fokus dengan visi saudara. Mungkin beberapa saudara ada yang kelemahannya di tubuh. Sudah tubuhnya sudah mulai sehat nih, sudah mulai rajin olahraga, berat badannya sudah turun. Saya mengucapkan selamat. Ada juga orang-orang yang misalnya lebih lemahnya di jiwa, orangnya gampang stres, gampang marah, nggak bisa cope dengan sesuatu yang besar, gampang down. Nah, tahun ini mungkin nggak seperti itu lagi, lebih banyak antusias dan sukacitanya. Nah, karena dia sudah tahu titik-titik mana yang membuat dia lemah di dalam jiwanya, sudah mempelajarinya. Ada juga orang yang rohnya itu juga lemah, jadi up and down terus. Jadi untuk jam doa, untuk baca Alkitab, untuk ibadah masih struggle. Nah, kalau sekarang tahun ini sudah mulai antusias, sudah mulai disiplin, sudah mulai luar biasa dalam melayani Tuhan, saya juga mengucapkan selamat. Nah, jadi kita semua ini sedang belajar, saudara-saudara. Nggak ada dari kita tuh yang lebih dari yang lain kecuali kerja kerasnya. Jadi kalau kita melihat ada orang-orang yang luar biasa, jangan kita lihat itu cuma bonus. Itu dia bekerja keras, saudara. Mungkin nggak dilihat di depan saudara, tapi di belakang saudara, di belakang layar, orang-orang tersebut, orang-orang yang mengerjakan visinya dengan fokus. Oleh sebab itu, sebelum kita memulai sharing firman Tuhan hari ini, mari saya mengundang saudara untuk menundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan kalau kami saat ini boleh tetap setia mendengarkan firman Tuhan, boleh tetap setia Tuhan beribadah ya Bapa. Kami percaya dalam setiap perjumpaan denganmu Tuhan ada sesuatu yang baru, ada sesuatu yang membuat kami Tuhan semakin hari semakin menyala-nyala dalam melayani Engkau ya Bapa. Tuhan tolong kami supaya kami terus menjadi kuat dan semakin kuat dan bahkan bisa menolong orang lain Tuhan yang masih belum kuat di dalam kehidupan kami, dan kami bisa menjadi terang dan garam di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tutup bungkus di mana tempat kami berada saat ini mendengarkan firman Tuhan, yang di rumah, yang di mobil, yang dimanapun mereka berada, Engkau juga menolong, bahkan hamba-Mu Tuhan, Engkau juga urapi dengan perkataan yang daripadamu Tuhan. Segala pengajaran yang bukan daripadamu Tuhan, kami tolak, kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Ya saudara, jadi sebelum kita sharing firman Tuhan, sebelum saya sharing firman Tuhan hari ini, coba pertanyaan saya di akhir tahun ini ya, apakah kita masih kuat dalam pertahanan kita di dalam Tuhan? Coba kita renungkan juga di tahun kemarin, apakah kita sudah cukup kuat menjalani hidup kita dengan Tuhan? Apakah kita malah jatuh ke dalam pencobaan? Apakah kita sudah melemah atau tidak bersemangat lagi? Nah, ini cuma saudara yang bisa menjawab. Mungkin ada beberapa orang sekeliling saudara yang ikut merasakannya, gitu. Tapi itu lebih cocok saudara sendiri yang mengeceknya ya. Jadi di dalam firman Tuhan kali ini saya membawa kita untuk mendengar dari pengajaran Rasul Paulus kepada Timotius anak didiknya. Jadi seperti yang kita ketahui, yang saya sebutkan sebelumnya,
kan ada 3 hal ya, roh, tubuh, dan jiwa. Tapi yang saya lebih dalami saat ini adalah tentang roh. Jadi ada beberapa orang yang memang mungkin lebih kebanyakan, tapi tidak semuanya juga, ada yang lebih rentan dengan rohnya daripada fisiknya. Mungkin fisiknya rajin olahraga, nge-gym, bahkan pekerjaannya aja sudah seperti olahraga ya. Ada beberapa orang yang memang kerjanya udah seperti olahraga, itu udah cukup sehat dia, ya kan? Misalnya dia bekerja di warehouse, itu berjalan aja bisa sehari 10.000 langkah. Itu sudah cukup sehat ya saudara. Ada memang orang-orang yang luar biasa dalam menjaga tubuhnya. Tapi kali ini saya lebih membicarakan tentang roh yang apakah roh kita semakin kuat atau semakin melemah, menurun. Mari kita buka di dalam 2 Timotius 2 ayat 1 sampai 13. Kita baca dari ayat pertama. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai dan juga cakap mengajar orang lain. Jadi di dalam hidup ini sudah biasa ya seseorang menjadi lemah. Tapi bukan berarti orang tersebut harus kuat terus-menerus gitu. Kita secara fisik mungkin maklum ya, seperti firman Tuhan juga bilang kan ya, kekuatan lahiriah akan merosot dari hari ke hari. Jadi dengan bertambahnya usia, tubuh kita akan merosot. Tapi kalau roh itu tidak ada alasan untuk menurun, ya, tidak ada alasan untuk menurun. Karena apa? Kita bisa memelihara kita, sebab roh kita adalah kepada Bapa Surgawi, bukan kepada secara fisik. Nah, oleh sebab itu kita untuk membuat roh kita semakin kuat, tidak ada jalan lain selain kita bersekutu dengan Tuhan sendiri. Tuhanlah yang memberi nafas kehidupan, Tuhan juga yang memberikan roh kita kekuatan untuk menghadapi setiap masalah. Jadi kalau saya mau review di akhir tahun ini adalah roh kita ya. Apakah roh kita nih sudah excellent di tahun ini? Ya, karena kebalikan dari fisik yang seperti saya bilang, roh kita ini harus semakin kuat. Jadi Rasul Paulus ketika menuliskan surat ini kepada Timotius, dia sedang dalam ancaman hukuman mati. Jadi situasi keadaan ketika dia menulis surat ini kepada Timotius, baik Timotius maupun dia sendiri sedang dikejar-kejar oleh pemerintahan Kaisar Nero, karena Kaisar Nero ingin menekan kekristenan untuk tidak berkembang. Jadi pada saat itu banyak orang-orang Kristen yang dihukum mati. Dalam situasi tersebut, Rasul Paulus tidak malah mengasihani dirinya sendiri yang di depan ambang kematian, tapi dia malah menguatkan orang lain. Dia malah menguatkan Timotius dan kepada orang-orang yang ada di sekitar Timotius. Ya, bukannya malah dia melemah, tapi dia malah memberikan kekuatan. Di sini dituliskan, dia bilang kasih karunia, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Karena ketika seseorang menerima kasih karunia, dia akan menjadi semakin kuat, dan itu akan memberikan memotivasi diri sendiri untuk cakap mengajar orang lain juga. Jadi kalau kita itu tidak kuat, bagaimana kita juga menolong orang lain? Nah, di sini kita mau lihat ya, kita lihat rahasia kekuatan Rasul Paulus di dalam roh. Dia menyebutkan 3 tokoh, maksudnya 3 profesi yang cocok sekali di dalam kekristenan ini, yaitu seorang prajurit, olahragawan, dan petani. Ketiga tokoh ini adalah tokoh yang kuat semua, saudara. Kenapa dia nggak menyebutkan tokoh yang lain, maksudnya profesi yang lain gitu? Dia menyebutkan profesi ini karena ada yang dia lihat
dapat kita pelajari kekuatannya. Kita baca di ayat ketiga, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Jadi di ayat firman Tuhan ini begitu banyak yang bisa diterjemahkan ya. Ada yang tentang hal kerohanian, ada yang tentang hal pelayanan. Apapun itu, firman Tuhan itu selalu bermanfaat, membangun dan menolong kita. Nah, kalau saya saat ini men-sharingkan seorang prajurit adalah fokusnya, saudara. Jadi fokusnya tuh, kalau seorang prajurit itu punya fokus. Jadi dia itu punya tujuan. Ya, jadi kalau misalnya profesi yang lain mungkin masih bisa tidak terlalu fokus, tapi kalau prajurit itu dia mempunyai fokus. Fokusnya apa dan tujuannya adalah membawa kemenangan. Jadi apapun caranya, dia mau di udara, dia mau di air, dia mau di darat, dia harus menang terhadap lawannya. Itulah fokus yang dari prajurit, sehingga Rasul Paulus itu menyebutkan kalau prajurit ini adalah orang-orang yang tuh tough banget gitu. Dan kita tahu untuk kita menjadi kuat itu seorang prajurit itu dia harus fokus. Kalau dia nggak fokus, dia memikirkan, aduh di rumahnya ini gimana anak istrinya, atau bagaimana ya aku mau makan besok. Hal-hal yang memusingkan diri sendiri sudah mulai tidak fokus lagi. Kenapa tidak fokus lagi? Ya itu karena terlalu memusingkan urusan pribadi terus-menerus gitu. Jadi kadang-kala kita dalam hidup ini kita sudah tidak seperti prajurit lagi. Jadi Rasul Paulus tuh belajar dong seperti prajurit. Jadi dia itu mengajarkan Timotius untuk seperti prajurit. Jadi fokus, jangan kita tuh lebih memusingkan, aduh kapan ya berubah situasi ini, aduh kapan pasangan berubah, kapan sih anak berubah gitu, kapan ini dijawab, ini aku sudah minta sudah lama nggak dijawab-jawab. Jadi urusannya banyak sekali, ada rumah tangga, mobil, status, mungkin hal-hal lain, kapan ini sembuh. Jadi fokus hidupnya itu bukan menang lagi, jadi sudah mulai memusingkan dirinya sendiri. Ketika sudah memusingkan dirinya sendiri, jadi dia itu kehilangan kesempatan untuk menyerang musuh. Jadi bahkan dia sendiri diserang pada saat dia itu sudah mulai tidak fokus. Nah, sebenarnya fokus tujuan hidup kita menang atas apa sih? Ya tentu saja bukan menang atas lawan kita ya, perang, karena kita sedang tidak perang. Mungkin di negara perang di Middle East atau di Israel atau di Rusia atau segala macam, itu mereka sedang perang. Tapi kita berada di Australia ini kita sedang tidak perang. Jadi kita nih harus menang mengatasi apa sih? Kita harus menang mengatasi rasa malas kita, tidak sabaran kita, tidak sifat egois kita, tidak disiplin kita, gitu. Banyak hal yang harus kita menangkan, saudara. Itu nggak gampang. Jadi jangankan kita berkata itu sudah menjadi tabiat atau kebiasaan. Bukan, saudara. Hal-hal ini kita harus menang, walaupun setiap kita masih berjuang. Baik saudara maupun saya masih berjuang. Jadi kita ini nggak dilahirkan untuk ketika kita terima Yesus berubah gitu dalam satu malam. Tidak, saudara. Kita harus menang di dalam semua bagian dalam kehidupan kita yang kita tahu kita akan menjadi batu sandungan bagi orang lain, membuat orang lain tuh struggle. Nah, jadi yang kita ambil saat ini adalah kita mau cek apakah hidup kita, kerohanian kita semakin menguat atau semakin melemah. Adalah pertama, cek fokus kita. Fokusnya sudah fokus belum, gitu aja. Kita nggak usah terlalu memikirkan yang besar, kita sudah fokus belum, gitu. Fokusnya adalah sehingga ketika kita fokus, ini bisa menentukan kekuatan saudara.
Nah, yang kelima kita baca, seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Nah, tokoh profesi yang disebutkan yang kedua adalah Rasul Paulus adalah olahragawan. Kita percaya ya, olahragawan itu tidak tidak memenangkan satu pertandingan di dalam satu peristiwa. Misalnya dia besok mau bertanding, besok dia menang. Tidak seperti itu, saudara. Jadi seorang olahragawan itu adalah orang yang berlatih. Orang yang berlatih. Saya sering bilang ya sama anak saya gitu, ketika dia berlomba atau apa, kamu nggak bisa memetik kemenangan pada hari itu. Yang menentukan kamu bisa menang pada hari itu adalah bagaimana latihan kamu, bagaimana kamu mempersiapkan itu. Jadi ketika kalah atau menang, saya bisa melihat aja dari latihannya dia gimana gitu. Kalau latihannya wah ini oke, kemungkinan dia bisa. Tapi kalau latihannya saja malas, itu terus mau excellent, saya bilang nggak bisa. Tuhan itu adil. Jadi orang lain yang latihan dengan keras, dialah yang biasanya mendapatkannya gitu. Walaupun ada mungkin faktor keberuntungan gitu, faktor keberuntungan. Tapi saya bukan mementingkan kemenangannya, saya lebih melihat kepada persiapannya. Karena ketika persiapannya sudah oke, itu biasanya hasilnya walaupun tidak menang sudah oke, sudah lumayan. Bagi orang yang tidak latihan sama sekali itu sudah cukup oke gitu. Tapi kalau cuma menang, bisa saja dia menang karena yang lain ada yang sakit, ada yang gak hadir, ada yang lawannya terlalu lemah. Itu tidak membuat kemenangan itu hebat menurut saya. Jadi yang lebih dipentingkan adalah latihan dan persiapannya. Nah, ini adalah tokoh yang kita mau pelajari juga ya. Jadi seperti olahragawan, kita mau punya karakter seperti olahragawan ya. Jadi suka dengan persiapannya ya. Jadi persiapannya, latihannya itu latihan apa, persiapan apa. Jadi persiapan untuk menghadapi masalah. Ketika masalah datang menghantam, kita sudah cukup kuat ya. Bagaimana caranya? Yaitu kita rajin dalam berdoa, baca Alkitab, kita punya waktu sama Tuhan, merenungkan firman Tuhan gitu. Jadi sudah cukup keraskah kita latihan membangun hubungan dengan Tuhan Yesus? Ya, jadi saya lebih menyebutkan ini adalah gaya hidup kekristenan Anda. Jadi gaya hidup kekristenan Anda adalah latihan Anda untuk menghadapi masalah. Jadi masalah itu kan tidak diundang ya. Kalau kita tahu masalah akan datang, kita udah siap-siap gitu. Tapi sebagai orang Kristen yang menjadi kuat adalah orang Kristen yang memperhatikan gaya hidup. Jadi gaya hidup kekristenan Anda itu seperti apa? Orang yang pengulangankah gitu, doa bukannya Senin Kemis, tapi memang pengulangan udah setiap hari, disiplin gitu. Jadi membaca Alkitab itu disiplin ya. Setidaknya udah sibuk sekali, aduh ada 1-2 ayat kayak yang dari sosial media atau apapun itu yang membuat Anda tuh ada sesuatu gitu yang bukan berarti saya mengencourage gitu, tapi ada hal-hal yang membuat gaya hidup kekristenan Anda itu sedikitnya seperti memberi vitamin. Anda rajin meminum vitamin ke dalam tubuh Anda. Jadi ketika sakit menghantam itu imunnya tidak terlalu anjlok sekali gitu. Nah, ini dihadapi oleh semua orang ya, walaupun pemimpin rohani Anda, siapapun itu, pelayan-pelayan Tuhan ini, ketika kita menghadapi masalah kita jadi nggak shock saudara, karena kita udah tahu persiapannya. Seperti olahragawan ini, ketika dia bertanding dia udah nggak kaget lagi, udah biasa dia. Jadi kalau dia itu pelari, ketika dia bertanding lari dia udah nggak biasa, maksudnya sudah biasa, nggak ngos-ngosan lagi ya. Jadi kalau misalnya dia bukan pelari, tiba-tiba ayo kamu perlombaan, itu bisa-bisa dia jatuh di tengah jalan ya, karena nggak kuat.
Nah, jadi yang kedua saudara adalah gaya hidup kekristenan saudara ya. Kita mau baca ayat 6. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Ya, jadi profesi yang luar biasa lagi adalah petani. Jadi petani kita tahu ya, itu bekerja keras. Jadi siang, terik matahari, bahkan hujan, kalau sudah waktunya dia harus mengerjakan lahan pertaniannya itu dia harus kerjakan. Nah, di sini kita mau belajar hidup dari seorang petani ya, yang bekerja keras, dan dia juga bisa menikmati hasil kerja kerasnya. Ya, jadi ketika seorang petani kalau dia panen, dia bersuka cita ya, dia bersuka cita, bahkan di sini dikatakan dia yang menikmati pertama kali. Untuk menjadi seorang kuat di sini adalah seorang yang bisa bersyukur dan menikmati, ya, menikmati apa yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Ya, kalau kita belum terlalu perekonomiannya terlalu bagus-bagus banget, ya nikmati aja apa yang ada. Misalnya kita baru cuman makan yang ada di rumah melulu, jarang ke restoran, ya nikmati aja. Ya, kalau masih punya anak yang bandel gitu, ya nikmati aja. Mungkin kita ada rasa malu gitu, kita nikmati aja. Jadi kalau kita masih punya keluarga yang belum mengenal Tuhan gitu, yang hal-hal yang rasanya tuh kok Tuhan nggak jawab-jawab ya gitu, ekonomi begini aja, kesehatan begini aja, kita nikmati aja apa yang sudah Tuhan beri dalam kehidupan kita. Jadi jangan mengeluh ya, karena itu udah menjadi bagian kita, karena kita itu sudah mengerjakannya dengan kerja keras. Kita harus menikmati hasil yang ada. Jadi walaupun nggak seperfect orang lain, mungkin orang lain juga ada hal yang nggak baiknya dalam hidup mereka, tapi mereka tidak bilang aja sama saudara ya. Jadi kita bisa bersyukur. Bahkan seorang petani itu juga ketika dia berhasil misalnya dalam panen, dia sudah siap-siap lagi untuk bekerja untuk panen berikutnya ya. Jadi bersyukur dengan apa yang ada, kita membuat kita ini semakin kuat. Kalau kita tidak pernah bersyukur dengan apa yang ada, kita akan menjadi lemah, selalu melihat orang lain tuh lebih bagus gitu. Nah, kadang-kadang juga kita melihat, ada pelayan-pelayan Tuhan tertentu kok hidupnya enak. Kadang-kadang dalam pengalaman pribadi saya, mereka itu bekerja kerasnya luar biasa saudara. Kelihatannya biasa-biasa saja, tapi mereka doanya luar biasa. Jadi kadang-kadang kita melihat, oh enak ya, seperti ini, seperti itu. Biasanya orang-orang tersebut, mereka orang-orang yang luar biasa di dalam Tuhan. Jadi Tuhan itu seperti yang saya bilang, sangat adil. Dengan seberapa banyak Anda bekerja keras, itu yang Anda dapat. Jadi kalau kita dapat yang biasa-biasa saja, dalam arti kehidupan kita belum dari hari ke hari belum mengalami Tuhan sekali gitu, kita masih struggle, terus tingkatkan jam doa saudara, terus tingkatkan hubungan saudara sama Tuhan. Apa yang belum saudara kerjakan, saudara kerjakan. Itu yang membuat Anda semakin kuat. Ya, jadi yang ketiga adalah menikmati hasil kerja keras kita dengan mengucap syukur. Saya akan membacakan ayat selanjutnya di ayat ke-7 sampai ke ayat 13. Perhatikanlah apa yang kukatakan, Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Dalam pemberitaan inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat. Tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga dapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Benarlah perkataan ini, jika dia mati dengan kita, kita pun akan hidup dengan dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan dia. Jika kita menyangkal dia, dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, dia tetap setia, karena dia tidak dapat
menyangkal dirinya. Jadi Rasul Paulus itu sedang mengingatkan Timotius kembali. Perhatikan apa yang kukatakan. Ketika Rasul Paulus menuliskan ini, dia sudah Alkitab mengatakan, sejarah Alkitab berkata dia sudah 35 tahun hidup dalam pertobatannya. Jadi ketika seorang yang sudah berpengalaman ini berkata, ya, dia sudah mengalami banyak hal, ya, aku menderita, malah dibelenggu seorang penjahat, tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Jadi seperti kita ketahui, Rasul Paulus itu tetap menulis surat walaupun dia berada di dalam penjara, ya. Jadi mungkin kalau zaman sekarang ini, ketika saya masih misalnya sakit atau apa, saya masih bisa WhatsApp menguatkan orang lain, ya, bisa jadi seperti itu. Atau bahkan kita juga sedang susah, ada teman yang konseling atau jemaat yang konseling, kita masih bisa memberikan kekuatan, padahal kita sendiri sedang mengalami banyak masalah. Nah itu, jadi yang dianggap kita kuat itu adalah orang-orang seperti ini, saudara, ya. Jangan sampai kita untuk mengurus masalah kita aja kita sudah nggak kuat, apalagi mengurus masalah orang lain, ya. Jadi kita harus kuat. Yang keempat yang membuat Anda kuat di dalam hidupmu adalah dikatakan hidupmu bukanlah dirimu lagi, tetapi Kristus di dalam Anda, ya. Jadi ayat firman Tuhan ini kan, Tuhan akan memberikan kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Jadi mau pengertian dalam hal besar, kecil, ini Tuhan sudah memberikan kepada kita. Jadi kalau kita ini sudah diberikan pengertian sama Tuhan, bahkan kita ini bersama-sama dengan sabar gitu ya, karena kita ini orang pilihan Tuhan. Hidup kita ini bukannya diri kita sendiri lagi, jadi apa-apa tentang diri kita, tetapi tentang Kristus yang ada di dalam kita, ya. Jadi kalau kita tuh punya perencanaan ini dan itu, kira-kira apakah Tuhan itu berkenan? Jadi kita berdoa dulu, apakah Tuhan mau gitu. Jadi kadang-kadang kita tuh suka emosional, ya. Jadi kita mau begini, mau begitu gitu. Apakah sesuai dengan kehendak Tuhan? Kadang-kadang sih bagus. Kadang-kadang contohnya hal-hal yang membuat kemajuan kita gitu kan. Oh, aku mau sekolah lagi, aku mau ini dan itu. Tapi apa kita sudah bertanya kepada Tuhan? Karena hidupmu tuh bukan hidupmu lagi gitu. Jadi apakah sudah bertanya Tuhan, apakah ini oke, apakah ini cocok gitu loh. Aku mau beli ini dan itu. Apakah ini apakah Tuhan mau, apakah Tuhan berkenan. Nah ini yang saya bahas supaya kehidupan kita tidak menjadi turun adalah kita tahu bahwa hidup kita bukan kita lagi, Kristus di dalam kita. Kita pasti kuat kalau kita tahu Kristus di dalam kita. Kita nggak takut lagi karena kita bertemu dengan siapapun lawan kita nggak takut lagi karena Kristus di dalam kita. Jadi jangan Anda merasa Anda sendiri dalam menghadapi persoalan Anda, karena Kristusnya ada bersama Anda, menangis bersama Anda, mungkin tanda tangan surat bersama Anda, mungkin ketika tidur di bantal kita menikmati, merenungkan, Kristus juga merasakan apa yang Anda rasakan di hari itu. Jadi apapun yang Anda hadapi saat itu, ya, misalnya bos yang tidak bijaksana, keuangan yang mepet, kesehatan yang buruk gitu, semua orang rasanya tuh sedang menyerang Anda, itu bukan Anda sendirian yang ngalamin, Kristus juga ngalamin bersama Anda. Itu yang membuat Anda semakin kuat, ya. Itu nggak membuat Anda jadi semakin turun. Dia Anda tahu gitu kalau ada orang yang misalnya berbuat yang nggak baik sama saudara, oh Kristus juga disakiti juga, ya. Jadi bukan Anda sendirian lagi, itu yang membuat Anda merasa kuat, ya. Jadi Anda akan semakin kuat dari hari ke hari kalau Anda
belajar dari firman Tuhan yang sudah saya sharingkan saat ini. Jadi kita mau cek saudara ya, renungan Tuhan hari ini, di akhir-akhir tahun ini. Ya, sebelum kita melangkah ke awal tahun, kita mau cek. Satu, apakah Anda masih fokus? Ya, yang seperti saya bilang, apakah masih fokus dengan visi dan panggilanmu, visimu, visi gerejamu, visi jemaat Tuhan, panggilanmu dalam hidupmu itu masih fokuskah gitu, atau sudah mulai menurun? Ya, itu hanya saudara yang bisa menjawab. Kedua, gaya hidup. Gaya hidup saudara, gaya hidup kekristenan saudara ya, bukan gaya hidup baju, sepatu, atau rambut, bukan itu ya. Tapi gaya hidup kekristenan saudara ya. Bagaimana dengan jam-jam doamu, bagaimana dengan pembacaan firman Tuhan, perenungan, atau beribadah, apakah online terus beribadahnya, padahal kita tuh sehat, kita bisa kemana-mana, ya sudah bukan zaman COVID lagi, jadi kita online aja deh gitu. Padahal kita ini oke-oke aja, kita bisa jalan-jalan ke shopping center, kemana-mana bisa kita. Tapi kalau misalnya gereja, ntar dulu, saya online aja. Nah, itu bukannya saya mengencourage saudara. Ini sangat penting dengan gaya hidup saudara. Jadi yang menentukan gaya hidup saudara adalah saudara sendiri, bukan orang lain. Jadi ketika kita sudah berada di gaya hidup yang kekristenannya baik, kita semakin kuat dan kita bisa mengeceknya. Yang ketiga adalah mengucap syukur. Apakah Anda selalu mengucap syukur apa yang sudah Tuhan berikan dalam hidupnya? Jadi kalau porsimu sudah segitu, belum dikasih ini dan itu, sudah bersyukur aja, itu juga yang membuat kekuatan bagi Anda. Saya percaya saudara nggak akan semakin menurun kerohanian saudara kalau Anda selalu bersyukur, ya. Jadi kerohanian itu tidak akan turun kalau Anda tuh selalu mengucap syukur. Ya. Yang keempat, seperti yang saya jelaskan terakhir adalah Kristus hidup di dalammu. Jadi apakah Anda masih sering merasa sendirian? Jadi Tuhan tidak bersama dengan saya, Tuhan nggak tahu penderitaan saya, Tuhan nggak menjawab saya. Ini sebenarnya Tuhan itu bagaimana sih dengan saya? Apa sih sebenarnya yang kurang dari saya? Nah, sebenarnya itu Tuhan itu tahu. Nah, kalau sampai belum waktunya saudara, itu karena Tuhan ingin saudara lebih lagi di dalam kerohanian saudara. Supaya jadi ketika kita mendapatkan sesuatu yang sulit banget ya, ketika kita dapat tuh sukacitanya tuh nggak biasa-biasa saja saudara. Sukacitanya tuh luar biasa sampai saudara tuh ketemu setiap orang ya, Anda bisa ngomongin karena itu mustahil sekali ya. Hal itu Anda dapatkan mustahil sekali, sulit sekali sampai bertahun-tahun minta ya. Contohnya misalnya seorang yang ingin merindukan anak gitu, keturunan, ketika dia dapat seorang anak gitu, dia akan terus menerus dibandingkan dengan seorang yang sudah mempunyai 10 anak ya. Itu akan different. Jadi itu akan different bagaimana caranya dia itu menyaksikannya gitu. Nah, demikian juga Tuhan mau kita semakin kuat. Jadi kalau keempat hal itu sudah menjadi bagian dalam saudara, saya yakin saudara ketika Anda mengecek keempat hal tersebut, kalau sudah oke semua, saya yakin saudara ada di posisi yang kuat. Tapi kalau keempat hal tersebut masih ada yang tidak oke, saudara masih ada kesempatan untuk memperbaikinya di tahun-tahun berikut. Bahkan di akhir tahun ini pun terus berjalan, dari hari ke hari masih bisa diperbaiki. Jadi baik saya maupun saudara, ketika saya mendapatkan firman ini membuat saya tuh akan semakin kuat. Kalau suatu saat saya menghadapi masalah kembali, saya tahu bahwa Tuhan itu nggak meninggalkan saya, Dia ada di dalam saya. Jadi semangat saudara. Saya harap roh kita tidak menurun ya semuanya. Kita percaya kalaupun
ada yang merasa menurun. Mari kita bangkit kembali, masih ada kesempatan kita perhatikan keempat hal ini dalam hidup kita. Mari kita tutup dalam doa sebelum kita selesai. Tuhan Yesus, kami berdoa, bersyukur Tuhan untuk firman yang kami dengar. Biarlah kami boleh tetap menjadi kuat roh kami di dalam Engkau ya Bapa. Karena kami tahu dari hari ke hari ya Tuhan, dunia bukan semakin baik Tuhan, tapi semakin buruk. Tapi ketika kami semakin kuat ya Tuhan, kami bisa menolong orang lain, bahkan kami bisa menjadi tempat ya Tuhan, di mana orang lain mengalami Engkau di dalam hidup kami ya Bapa. Tolong kami Tuhan, kami bisa semakin hari tetap mempertahankan kerohanian kami, tetap setia. Bahkan di tahun-tahun ke depan Tuhan, kami lebih lagi ya Bapa dalam melayani Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa untuk jemaat-Mu Tuhan yang hari-hari ini sedang menurun ya Tuhan, bahkan di tahun ini semakin menurun ya Tuhan. Tuhan Kau tolong ya Tuhan, pencobaan yang mereka alami Tuhan tidak melebihi batas kekuatan daripada Engkau ya Tuhan. Engkau Allah yang setia, Engkau mampu menolong mereka, menarik mereka Tuhan, mengingatkan mereka ya Tuhan bahwa Engkau adalah Tuhan yang berdaulat atas kehidupan kami, berdaulat atas alam semesta ya Tuhan, sehingga tidak ada Tuhan yang dapat membuat mereka Tuhan semakin turun di dalam Engkau ya Tuhan, tapi mereka Tuhan boleh bangkit kembali Tuhan, mereka boleh Engkau tarik kembali Tuhan, bahkan ya Tuhan komunitas yang ada ya Tuhan menjadi komunitas yang berfungsi, komunitas yang baik ya Tuhan, yang saling tolong menolong ya Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan anak-anak Tuhan yang mendengarkan firman ini ke dalam tangan-Mu. Berkati kehidupan mereka, berkati mereka dalam keluarga mereka, studi mereka, pelayanan mereka, sekolah mereka Tuhan, bahkan kesehatan yang terbaik juga Engkau berkati Tuhan. Di akhir tahun ini Tuhan, kami bersyukur untuk semuanya. Engkau juga menolong Tuhan apa yang menjadi kerinduan jemaat-Mu Tuhan yang belum tercapai di tahun ini juga Tuhan. Engkau tolong supaya mereka tetap setia mendoakan, tetap setia Tuhan, percaya menaruh pengharapan di dalam Engkau, sehingga tahun-tahun ke depan menjadi tahun-tahun yang penuh pengharapan di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan, haleluya, amin. Terima kasih saudara, selamat menjalani kegiatan saudara sepanjang tahun ini. Saya mengucapkan juga selamat hari Natal dan tahun baru kepada saudara semua dan keluarga. Kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang akan datang. Jadi semakin kuat. Tuhan Yesus memberkati.